Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hendaknya kita memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat beliau lah. Karena dengan rahmat beliau lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini tidak menyurutkan semangat akidah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Salawat berserta salam hendaknya kita curahkan ke Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ana selaku membuat video ini akan menjelaskan bagaimana atau tutorial wudhu yang benar sesuai rukun dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk kita langsung saja bagaimana cara wudhu yang benar. Ini kita ke sampingnya biar nampak, biar lihat. Yang pertama itu sebelum berwudhu kita membuka kerannya. Contohnya ini keran, anggap aja ini keran, buka kerannya itu, tapi airnya secukupnya keluar. Karena pada ada sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu dengan 1 mud atau 1 mud dan mandi dengan 1 syak sampai dengan 5 mud. Jadi baginda Nabi itu berwudu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 688 ml atau setengah liter, lebih dikit gitu. Kalau di tangan kan air dengan air digabungkan begini, ini 1 mud. Nah, jadi kalau dalam menggunakan air itu harus berhemat, itu sunnahnya. Kemudian setelah kerannya hidup, airnya keluar secukupnya, kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita membasuh tangan. Membasuh tangan ini usahakan dari ujung ini kuku sampai ke pergelangan tangan ini basah. Seperti ini. Ya. Setelah itu, setelah semuanya rata, kita melakukan namanya berkumur sekaligus menghirup air dari hidung, melalui hidung. Caranya bagaimana? Caranya begini. Kita tampung dulu air. Ketika sudah cukup, kita masukkan air ke dalam mulut sekaligus menghirupnya ke hidung. Gini. Gitu ya. Sampai 3 kali. Gitu. Sampai 3 kali. Kemudian, atau kalau nggak bisa sekaligus, kita bisa berkumur terlebih dahulu baru mencuci hidung, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Setelah mencuci hidung, kita membasuh muka. Membasuh muka ini caranya yaitu tampung dulu. Ketika kita membasuh muka, kita membaca niat. Niatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rafil adasil khari fardhonillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Gitu. Jadi kita tampung dulu. Setelah tampung, kita basuh muka dari gini sambil membaca niat. Nawaitu du'a li rafil adasil akbar. Nawaitu du'a li rafil adasil Ashari wa dhalillahi ta'ala. Sampai 3 kali. Nah, ini kesalahan orang-orang kita, orang-orang itu kebanyakan tidak terpenuhi semuanya. Karena dalam berwudu itu, kalau dalam membasuh muka itu dari ujung rambut sampai ke bawah dagu. Dari tepi telinga kanan hingga tepi ke telinga kiri. Diratakan. Setelah diratakan, baru
kita membasuh tangan. Nah, dalam membasuh tangan ini itu dari ujung tangan sini sampai ke sini. Bukan di sini ya. Kalau di sini takutnya yang dilipatan nggak kena. Di sini nggak kena. Tapi dari sini sampai di atas siku. Caranya bagaimana? Curahkan air di atas ini. Kemudian usapkan sebanyak 3 kali. Ini. Bersihkan lipatan ke atas lagi sebanyak 3 kali berulang. Sama seperti kiri juga gitu ya. Setelah itu ada sunnah namanya tasbih, yaitu gini. Nah, karena apa? Karena di sini takutnya masih ada kotoran sehingga bisa digini. Nah, gitu. Selanjutnya yaitu setelah tangan ada yang namanya mengusap kepala ya, mengusap kepala. Kebanyakan kalau kita lihat dengan orang-orang awam itu mengusap kepalanya atau orang-orang yang sok keren itu mengusapnya sedikit aja segini. Padahal itu kan takutnya cuma rambutnya aja basah, tapi kulit kepalanya enggak. Karena kalau dia pakai minyak rambut itu cuma enggak bersih malah. Ya kan enggak nyatu dengan rambutnya karena terlapisi oleh minyak rambut tadi. Gini kalau biasanya. Tetapi sebenarnya itu sesuai ajaran Nabi. Kita basuh dulu tangan. Nah, kalau kita seandainya memakai minyak rambut, lebih baik itu dibersihkan dulu sebelum berwudu. Kita basahkan rambut. Jari ibu jari ini kita ke sini kan di atas kening, satukan baru nah itu ya, satukan nih sampai sekali sehingga semuanya dapat sampai ke belakang kepala gitu. Kalaupun nggak bisa gini karena nggak rata, bisa juga gini, kemudian diselah-selahkan rambutnya. Setelah ginian, boleh diselah-selahkan rambut agar merata lagi, lebih merata airnya. Setelah itu sudah mengusap kepala, kita ada membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinga kita basuh dulu tangan, kemudian jari telunjuk itu masuk ke liang telinga, mulai membersihkan liang telinganya seperti ini, dibersihkan. Kemudian ibu jari ini belakang telinga langsung ditarik. Nah, telinga bersihkan, ibu jari ke bawah, tarik ke atas. Nah, jadi sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, ini di kiri. Nah, bersihkan dulu di liang-liang sela-sela, kemudian ibu jari di belakang, tarik ke atas. Nah, jadi sini belakangnya kena, sini di depannya juga kena gitu ya. Setelah itu setelah ini kemudian kita membasuh kaki. Nah, dalam membasuh kaki ini ada beberapa sebenarnya. Tapi dalam awamnya itu membasuh kaki, air jatuhnya di sini kan. Jatuh ke sini sampai ke sini. Sampai ke sini ya. Dibasuh, bersihkan, dilipatan dibersihkan. Nah, sunnahnya itu 2 ya. Langsung 2. Nah, baru kita kerjakan sunnahnya. Nah, 2, kerjakan sunnahnya yaitu ini. Jari kelingking kita selah-selahkan di sini, di jari-jari, mulai dari kelingking kaki kanan. Ini. Nah, gitu. Bisa sela jarinya ya. Itu sunnahnya. Nah, kemudian kaki kiri. Nah, gitu. Itu selesai. Kemudian cuci lagi tangan. Setelah itu, setelah kaki selesai, barulah kita
berdiri menghadap kiblat, mengadahkan tangan ke atas, hadapkan kepala ke langit seperti ini. Kemudian membaca doa setelah sunnahnya membaca doa setelah wudhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tabina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Setelah itu sebenarnya masih ada sunnahnya lagi. Ada doa-doanya dan ada lafaz-lafaznya. Namun ini tidak saya jabarkan. Karena kita sederhana saja di sini kan. Biar bisa dimengerti oleh banyak orang. Setelah ini ada sunnah satu yang mudah. Setelah melaksanakan wudhu, semuanya sudah selesai, kita melanjutkan dengan sholat sunnah wudhu. Nah, bagaimana ini sholat sunnah wudhu ini? Nanti di episode lain kita jelaskan. Sholat sunnah wudhu ini dikerjakan setelah berwudhu, gitu. Itu sunnahnya. Kok lama banget berwudhu? Nah, kebanyakan kesalahan orang kita ini yaitu ketika kita sholat di masjid. Ketika sholat di masjid itu dia ketika akhir azan, hayya 'alal falah. Nah, itu baru berwudu semua. Sehingga ketika qomat, sudah mau qomat, dia tergesa-gesa wudu sehingga nggak tercukupi. Kadang-kadang tangan ini cuma sini aja basah, sininya enggak. Sehingga enggak dikategorikan berwudu gitu, jadi nggak sah. Nah, dalam berwudu itu ada beberapa kaitan-kaitan. Tentunya ada ini seperti ini penting ya. Kalau seandainya kita berwudu tetapi tidak beristinja ketika kita buang air kecil, buang air besar, tetapi tidak dibasuh, nah itu nggak sah. Kita berwudu tapi nggak sah. Contohnya nih, kita pipis di WC, tetapi langsung sarung, nggak dibersihkan dulu. Nah itu nggak sah. Sama kalau pakaian kita kena najis, itu harus diganti atau dicuci, gitu. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Semangat dalam menjalani kehidupan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemik ini cepat berakhir dan kita dapat berkumpul kembali dalam meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.